Di dalam Alkitab, jiwa tidak abadi dan tidak dapat eksis secara independen dari tubuh fisik. Orang yang mati nafas hidup kembali kepada Allah, dia tidak jiwanya itu jadi jiwa yang melayang-layang. Tidak, Alkitab tidak berbicara tentang hal tersebut. Baik, sebagai bagian tambahan pelajaran kita, mari kita melihat secara lebih mendetail konsep Alkitab tentang kata jiwa. Ya. Jiwa yang melayang-layang, ya, atau roh, atau jiwa yang melayang-layang. Nanti besok kita juga bahas tentang roh itu ya. Jiwa yang melayang-layang. Apa artinya tentang hal ini ya? Mari kita lihat. Mari kita lihat dalam bagian tambahan kita tentang konsep Alkitabiah tentang jiwa atau orang. Kita sudah bahas tadi ya, Yeskiel 18 ayat 4. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Kata jiwa atau orang dalam bahasa New King James Version disebut soul. Tapi dalam New International Version disebut sebagai person, orang. Ya. Itu dari kata Ibrani nefesh. Dari kata nefesh. Ya. Jadi Yeskiel 18 ayat 4 dapat kita baca, sungguh semua jiwa atau nefesh aku punya, baik nefesnya ayah maupun nefesnya anak aku punya. Dan nefes orang, nefes yang berbuat dosa itu yang harus mati. Jadi kata orang dan kata jiwa ya, itu sama-sama merujuk kepada satu kata asli yang sama, nefesh. Ya. Arti kata nefesh itu adalah pertama jiwa, soul. Seringkali digunakan kata soul, tapi itu kurang tepat. Orang mungkin lebih tepat daripada jiwa ya. Ya. Karena orang bilang wah kebakaan orang, wah mungkin orang bilang nggak boleh kita bilang kebakaan orang. Orang tuh nggak baka pendeta. Kenapa? Hanya Tuhan yang baka. Tapi kalau jiwa itu seringkali kita pikir orang dan jiwa itu dipisahkan karena kita pikir orang itu apa? Orang itu adalah raga seperti lagu siapa itu? Siapa di Indonesia berhembus angin malam, kau serahkan jiwa dan raga. Dipisahkanlah antara jiwa dan raga. Ya, raga itu adalah tubuh. Jiwa itu adalah keinginan-keinginan dalam tubuh. Ya, betul. Ya. Betul ya, keinginan. Ini berbicara kata nefes, ini berbicara tentang jiwa, tapi juga berbicara tentang living being, artinya makhluk hidup, berbicara tentang life atau kehidupan, berbicara tentang self, myself, diri sendiri. Tapi juga berbicara tentang person, orang. Tetapi orang yang bagaimana? Ya. Oh dia orangnya dia tidak memiliki jiwa, dia artinya apa? Dia tidak memiliki apa? Dia sakit jiwa. Pada saat kita bicara orang yang sakit jiwa, artinya sakit apa ya? Pikirannya. Itu berfokus kepada pikirannya. Kita takut kepada orang yang, seringkali ya, di Indonesia dulu ya, waduh takut sekali dengan orang yang sakit jiwa. Kenapa? Karena dia tidak bisa apa? Emosinya dia tidak bisa atur. Keinginan-keinginannya itu mungkin bisa mencelakakan kita. Ya, itu pandangan kita tentang orang yang sakit jiwa. Ya. Kenapa? Karena kata jiwa itu bicara juga tentang apa? Keinginan, ya, passion. Bahkan tentang apa? Gairah, appetite, tentang nafsu makan ya, passion tentang keinginan atau gairah, tentang desire ya, desire itu keinginan, passion, gairah, appetite, nafsu makan juga ya, dan emosi. Jadi orang yang memiliki seperti kita katakan gangguan jiwa, itu bisa jadi apa? Gangguan emosinya terganggu ya, emosinya terganggu. Tapi itu merupakan satu bahagian. Ya. Satu bagian oleh sebab fungsi otak kita, tubuh kita ada otaknya di dalam ini ya. Di dalam otak itulah ada magnetik, elektrik, dan lain sebagainya yang akan menggunakan, yang apa-apa. Menghubungkan satu sel otak dengan satu sel otak lainnya sehingga adanya emosi-emosi yang bergerak dalam kehidupan kita. Ya dari otak tersebut. Jadi pada saat orang mati, ya, orang mati, apakah cuman kulitnya yang mati? Enggak juga ya. Bukan hanya kulit. Otaknya juga rusak. Otaknya juga hilang. Nah kalau otaknya hilang, maka siapa yang akan menggerakkan listrik-listrik yang menyebabkan saya rasa lapar? Otak saya berbicara kepada saya, oh saya dalam keadaan lapar. Otak saya berbicara, ini adalah yang saya ingini. Ya. Nafsu-nafsu, gairah, dan lain sebagainya. Jadi itu oleh sebab adanya otak. Ya, ada sebabnya otak, fungsi otak yang menyebabkan kita memiliki nafsu. Dan otak itu adalah bagian tubuh kita. Otak yang bekerja menyebabkan kita memiliki apa? Memiliki keinginan-keinginan, gairah, nafsu makan, dan lain sebagainya. Jadi misalnya, Amsal 16 ayat 26. Amsal 16 ayat 26 berbicara tentang orang yang lapar. Ya. Jadi katakan,
apa ya? Rasa lapar, Amsal 16 ayat 26, rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja karena mulutnya itu yang lapar itu apa? Memaksa dia. Ya, bahasa Inggrisnya, the appetite of laborers works for them, their hunger drives them on. Jadi rasa makan, keinginan untuk makan dari pekerja, dari seorang pekerja-pekerja, itu karena adanya apa? Karena adanya perasaan lapar yang ada dalam diri mereka. Dan kalau Anda membaca ya, Anda membaca misalnya ini dari Alkitab ya, Anda bisa bandingkan Alkitab dari bahasa aslinya ya. Kata nefes di sini yang saya garis bawahi. Kata nefes itulah yang diterjemahkan dengan orang yang merasa lapar, tapi tidak lagi disebutkan orangnya yang ditekankan. Sekarang adanya apa? Rasa laparnya ya, rasa laparnya yang ditekankan. Padahal kalimat itu rasa lapar itu kalimat yang dari konteksnya diambil untuk apa? Untuk menjelaskan tentang orang, tapi itu sedang berbicara tentang orang yang merasa lapar ya, sebagai seorang pekerja. Seorang yang merasa lapar yang bekerja sebagai seorang pekerja, bekerja karena apanya? Karena kelaparannya, rasa laparnya itu apa ya? Menggerakkan dia. Rasa laparnya menggerakkan dia. Jadi kalau bahasa Ibrani itu baca dari kanan ke kiri ya. Ya, dari kanan ke kiri. Misalnya nefes, amel. Jadi the person who labors for himself, for the drive on him because of his hungry mouth, ya, hungry mouth. Jadi dengan kata lain, kata nefes ini, rasa lapar, appetite, itu menunjuk pada orang ya, orang atau jiwa nefes, yaitu jiwa yang kelaparan karena keinginan lapar, keinginan untuk makan karena adanya apa ya? Kelaparannya. Dia memiliki keinginan untuk makan. Apalagi yang Alkitab katakan tentang kata nefes ini ya. Keinginan-keinginan yang kita miliki dalam tubuh kita oleh sebab otak yang bekerja. Oleh sebab otaknya. Kalau kita ada orang yang katakan apa ya, dia sudah mati ya, otaknya sudah mati dengan brain dead ya, brain dead. Otaknya sudah apa? Otaknya sudah mati. Seringkali kita dengar itu ya, orang di rumah sakit. Wah, bagaimana keadaannya? Dia masih bernafas tapi dia sudah brain dead. Otaknya sudah mati. Orang yang sudah brain dead nggak bisa bikin apa-apa lagi. Dia nggak bisa bilang, laparan nih, saya mau ini dong, saya haus. Dia udah nggak bisa apa-apa lagi. Tidak bisa apa-apa lagi. Kenapa? Karena brain dead. Ya, brain dead. Jadi nggak bisa apa-apa lagi. Dia nggak bisa pikir-pikir, nggak bisa ngomong, nggak bisa pesan, nggak bisa senyum, ketawa, dan lain sebagainya. Ya, dan itu yang kita bisa lihat dari orang yang brain dead. Mazmur 27 ayat 12 ya. Bukan hanya nafsu makan. Bukan hanya nafsu makan, berbicara tentang nefes, orang yang memiliki nafsu, dikatakan apa dalam Mazmur 27 ayat 12? Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Bahasa Inggrisnya, do not turn me over to the desire of my foes. For false witnesses rise up against me, spouting malicious accusation. Dan kata lain, ini berbicara tentang orang-orang, jiwa yang apa? Jiwa yang apa ya? Yang memiliki keinginan di hati mereka. Ya, jiwa yang memiliki keinginan di hati mereka. Orang-orang yang memiliki apa? Keinginan. Ya, keinginan kita sering katakan apa? Keinginan di hatinya, tapi sebenarnya itu diproses dari otaknya ya, dengan kata lain bukan hati, tapi otak dan hati gitu ya. Jadi ada keinginan hati. Oh, dia ini orang yang kaya, saya mau ambil miliknya. Itu keinginan hati ya. Oleh sebab apa? Oleh sebab apa yang dilakukan oleh apa ya? Di dalam otak kita, yang benak-benak otak kita, nafsu yang kita proses di dalam otak kita. Itu berbicara tentang apa? Manusia. Manusia secara keutuhan. Otak saya katakan, angkat tangan kananmu pendeta rantuk, angkat tangan kirimu, genggam tanganmu. Itu semua otak saya yang memiliki keinginan, lalu ya tubuh saya, kedua tangan kiri kanan saya itu apa? Saya gerakkan oleh sebab otak yang menggerakkan nafsu, keinginan dari yang ada di dalam hati saya, yang menyebabkan saya dapat menggerakkan anggota tubuh. Tapi itu merupakan satu apa ya? Satu kesatuan. Satu kesatuan. Ya. Jiwa dengan kata lain. Ya, jadi Markus 14 ayat 34 Yesus berkata ya, itu bukan hanya jadi kata nefes di perjanjian lama, di perjanjian baru bahasa Grekanya adalah suke atau psikis. Nah, seringkali kita mendengar kata psikis ya. Itu dari satu kata yang sama, nefes ya. Suke, niki. Jadi itu berbicara lalu katanya kepada mereka, hatiku. Dengan kata lain dapat kita katakan jiwaku. Ya.
Jiwaku sangat sedih seperti mau mati rasanya, kata Yesus dalam Markus 14 ayat 34. In Mark, bahasa Inggrisnya, Alkitab dalam bahasa Inggris, katakan, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death, he said to them. Jadi itu berarti hatiku, jiwaku, ya, keinginan hati, nefes. Itu berbicara tentang satu poin, itu jiwa. Berbicara tentang jiwa. Lalu apa lagi kita lihat? Jiwa itu juga merujuk kepada kehidupan saya. Bukan hanya keinginan saya, bukan hanya nafsu makan saya, tapi juga kehidupan saya. Itu berbicara dari kata nefes atau jiwa. Hakim-Hakim 12 ayat 3 katakan, ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, ya. Nah, kata si Yefta, ini bicara tentang Yefta, ya. Tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku, aku mempertaruhkan nefesku, aku mempertaruhkan jiwaku. Nah, hidupku dengan kata lain. Jadi kehidupan, seperti yang tadi kita sudah bahas tentang arti kata nefes. Kata nefes berarti hidup, ya. Aku mempertaruhkan nyawaku, jiwaku, aku mempertaruhkan hidupku, dan aku pergi melawan Bani Amon itu, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku, ya. Jadi kata nyawaku dapat berarti hidupku. Bahasa Inggrisnya my life. I took my life in my hand and crossed over to fight the Ammonites. Aku pergi melawan dengan apa? Saya mengapa? Mempertaruhkan hidupku dan kata lain. Saya mempertaruhkan hidupku. Saya mempertaruhkan jiwaku. Saya mempertaruhkan apa ya? My soul, my life, my soul, my life. Jadi kata nyawa atau life atau orang atau nefes ini berarti jiwa orang sebagai makhluk hidup yang bernyawa. Makhluk hidup yang bernyawa. Jadi kata jiwa atau orang itu, kata jiwa berarti orang yang hidup. Kejadian 12 dan 13 misalnya juga, ya. Nah, ini Bible study, supaya Anda lihat ini jangan seperti mungkin teolog-teolog Kristen, mungkin ada yang cuma ambil sepenggal-sepenggal gitu, ya, ayat firman Tuhan dipotong lalu kemudian tidak melihat seluruh ajaran Alkitab. Mari kita sedikit melihat seluruh ajaran, bukan seluruh, ya. Hampir sebagian besar ayat-ayat yang berbicara tentang jiwa, ya. Saya harap Anda tidak bosan poinnya, ya. Tapi poinnya kita sedang melihat apa arti kata jiwa itu. Jiwa yang melayang-layang. Itu jiwa yang kelaparan, jiwa yang berangan-angan, ada angan-angan hati, kehidupan dan lain sebagainya. Dan jiwa itu juga berarti apa? Diriku, ya. Life, self, myself. Kejadian 12 ayat 13 katakanlah bahwa engkau adikku, ini kata Abram kepada istrinya Sarah, ya, pada waktu mereka mau ke Mesir, ya. Katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dan my soul, my nefesku, jiwaku, roh apa bukan roh, ya, aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Kalau Anda lihat ini kata aku dibiarkan hidup, my soul, my life will be spared. Coba Anda lihat ini Alkitab, bahasa banyak Alkitab, ya, ada Alkitab yang seringkali ada footnotes-nya, ya, ada yang punya. Coba Anda lihat, ya, bahasa Inggrisnya, mudah-mudahan Anda bisa membaca ini, ya. Please say you are my sister, that it may be well with me for your sake, and that, ya, that I, dan aku, ya, that I may live because of you. Nah, kata I di situ ada dia punya footnotes, ya, ada catatan pinggiran. Apa itu? My soul. Ya. Dengan Tuhan Abraham katakan apa? Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan jiwaku, ya, dan jiwaku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Tidak heran, ya, kamus besar bahasa Indonesia saja, ya. Kamus besar bahasa Indonesia itu berbicara tentang apa, ya? Tentang kata jiwa, ya. Orang yang berjiwa adalah orang yang ada jiwanya, yaitu yang bernyawa, yang hidup, yang berisi, orang yang memiliki isi, mengandung sesuatu yang utama, yang penting dan sebagainya, ya. Ada katakan, oh, sajak yang tidak berjiwa artinya sajak yang tidak ada isinya, tidak ada emosinya, tidak ada apa, tidak ada isinya. Ya, orang yang berjiwa juga mempunyai perasaan batin yang bersemangat dan sebagainya. Seperti orang yang berjiwa pelaut. Wah, orang yang berjiwa pelaut ada semangatnya, ya, keinginan. Otaknya bekerja benar sebagai pelaut, lihat yang lain. Otaknya bekerja sebagai puitis dan lain sebagainya, yang bersajak dan sebagainya. Kenapa? Kata jiwa itu berarti tentang roh manusia. Artinya roh manusia itu bukan sesuatu yang melayang-layang, tapi itu yang manusia, roh yang ada dalam benak manusia, pikiran-pikiran kita yang mencoba untuk bersajak, untuk menjadi pelaut dan lain sebagainya.
yang menyebabkan ya, roh manusia, oke mari kita baca saja ya. Roh manusia yang ada dalam tubuh dan menyebabkan seseorang itu hidup. Atau kata jiwa berarti nyawa. Seluruh kehidupan batin manusia yang terjadi dalam perasaan, dalam pikiran, angan-angan dan sebagainya. Ya. Misalnya kalimat ini misalnya digunakan untuk apa? Oh, ia sedang berusaha menyelami jiwa istrinya. Apa artinya jiwa istrinya? Perasaan istrinya, angan-angan istrinya, ya. Itulah, itu berbicara tentang kata jiwa, ya. Atau yang bagian poin 3, sesuatu atau orang yang utama dan menjadi sumber tenaga dan semangat. Oh, beliau dipandang sebagai jiwa pergerakan rakyat, ya. Yang itulah, ya, segala sesuatu ya yang dihasilkan dari dalam apa? Dalam manusia yang memiliki emosi, perasaan dan kerinduan, desire, passion dan lain sebagainya, ya. Dan lain sebagainya. Itu dia. Atau yang keenam, jiwa itu berarti orang. Yang poin keenam ya, itu orang dalam perhitungan penduduk. Misalnya, penduduk Jakarta telah melebihi 10 juta jiwa. Jadi itu jiwa berbicara tentang apa ya? Berbicara dengan kata lain, berbicara tentang orang. Jiwa berbicara tentang orang. Itu bukan satu entiti, satu keberadaan di luar orang. Jiwa yang berada di luar tubuh, yang jiwa yang dipisahkan dari tubuh, itu bukan ajaran Alkitab, saudara. Kenapa? Ajaran Alkitab cukup jelas. Kejadian 2 ayat 7 katakan apa? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari pertama apa? Debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, nefes, cahaya. Ya, makhluk, orang yang hidup. Itu dari kata jiwa yang hidup. Dari kata nefes. Ya. Jadi jiwa yang hidup adalah makhluk yang hidup. Jadi bukan jiwa itu dipisahkan dari apa? Dari debu tanah. Tapi manusia itu tergantung hanya 2. Debu tanah plus nafas hidup. Bukan jiwa yang melayang-layang, bukan. Tapi dari debu tanah dan nafas hidup ini, kemudian kita menjadi makhluk hidup. Jiwa yang hidup atau nefes cahaya. Kalau kita mati, maka kita disebutkan jiwa yang mati, bukan jiwa yang hidup. Kalau kita mati, misalnya debu tanah kita ya masih ada, tapi nafas hidup yang Allah berikan itu hilang, maka kita menjadi makhluk mati atau mayat atau nefes yang mati. Nefes yang mati, jiwa yang mati. Jadi inti pembahasan kita ini adalah bahwa kata jiwa bukanlah mungkin terjemahan yang terbaik dari istilah asli Ibrani dan Yunani. Mungkin ya. Kenapa? Karena manusia langsung pikir, wah jiwa yang dan lain. Tapi mungkin bukanlah terjemahan. Kenapa? Karena terjemahan yang terbaik mungkin kita katakan apa? Orang, atau kita ganti katanya, orang yang memiliki keinginan untuk makan, orang yang mau hidup, dan lain sebagainya. Itu ya, lebih tepat daripada kata jiwa gitu ya. Di dalam Alkitab, jiwa tidak abadi dan tidak dapat eksis secara independen dari tubuh fisik. Jadi dia tidak dapat apa? Orang yang mati nafas hidup kembali kepada Allah, dia tidak, jiwanya itu jadi jiwa yang melayang-layang. Tidak, Alkitab tidak berbicara tentang hal tersebut. Dari sudut antropologi biblika, studi tentang sifat manusia yang berdasarkan Alkitabiah, istilah jiwa mengungkapkan 2 gagasan utama. Ini adalah kesimpulan dari sumber dari Biblical Research Institute ya yang saya ingin bagikan ya. Jadi kata jiwa mengungkapkan 2 gagasan utama. Yang pertama, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang memiliki hasrat dan keinginan. Kalau saya memiliki, waduh dia jiwanya sehat. Apa artinya saya memiliki jiwa yang sehat? Artinya keinginan saya itu sehat, motif-motif saya sehat, pikiran saya sehat. Tapi kalau Anda bilang, oh pendeta Lantung jiwanya nggak sehat, ya mungkin orangnya itu apa? Ngawur dan lain sebagainya. Maka saya jadi orang yang jiwanya tidak sehat. Jadi jiwa itu memiliki apa ya? Itu berbicara tentang apa ya? Kontrol kehidupan saya, pikiran saya dan lain sebagainya. Kalau Anda mau sedikit pisahkan dengan kulit dan rambut saya dan lain sebagainya ya. Kalau itu mau dipisah. Kedua, manusia adalah makhluk hidup yang dengan penuh semangat berusaha untuk hidup, tetapi tidak mampu memperoleh atau mempertahankan hidup itu sendiri. Walaupun saya, waduh dia jiwanya keras, dia pendeta. Jiwanya kuat. Oh, kenapa jiwanya kuat? Karena walaupun dia kena kanker pendeta, tapi dia tidak apa? Dia tidak menyerah. Wah, itu jiwanya kuat. Tapi ada orang yang pada saat dia tahu dia sakit, waduh jiwanya langsung lemah.
nggak ada lagi keinginan-keinginan hidup dan lain sebagainya. Ya. Jadi inilah ya. Jadi dua gagasan kedua dari jiwa itu, bahwa manusia adalah makhluk hidup yang dengan penuh semangat berusaha untuk hidup, tetapi tidak mampu memperoleh atau mempertahankan hidup itu sendiri. Kenapa? Kalau Anda mati, maka di mana itu keinginan untuk hidup setelah Anda mati? Keinginan untuk sembuh dari penyakit kanker atau hal lain sebagainya pada saat Anda mati tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Jadi poin berikutnya, bahwa jiwa adalah seluruh orang yang membutuhkan Tuhan, yang adalah satu-satunya yang dapat memelihara manusia atau memadamkan diri selamanya. Hanya Tuhan yang dapat memelihara manusia atau memadamkan diri untuk selamanya. Matius 10:28 katakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Jangan hanya berhenti di situ, tidak berkuasa membunuh jiwa, seakan-akan tubuh dapat mati, jiwa tidak dapat dibunuh. Tidak. Ini bukan berbicara tentang kita manusia yang tidak. Ini berbicara tentang Tuhan. Ya. Apa dikatakan? Tetapi takutlah, terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, apa arti daripada ayat ini? Ya. Apa artinya? Kenapa arti bagian yang pertama? Dan janganlah kamu takut pada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Ini berbicara tentang orang-orang yang menghendaki kehidupan umat-umat Tuhan, yang ingin membunuh kehidupan umat Tuhan. Kamu mau tetap mempertahankan imanmu? Kalau kamu tidak mau mempertahankan imanmu, kamu akan kami aniaya, kami akan bunuh. Tetapi orang yang dianiaya sekalipun, orang yang tubuhnya mungkin udah mulai satu persatu dipenggal-penggal, tetap saja walaupun tubuhnya dipenggal-penggal, tetapi keyakinan imannya tidak pernah dipenggal-penggal untuk Tuhan. Jadi ada orang jahat yang dapat potong, saya punya tangan satu-satu, seperti Yakuza yang dipotong-potong tangan atau apalah, mau bikin satu persatu tubuh saya mulai dilepaskan dari satu. Tapi saya tetap dapat berkata, saya tidak akan melepaskan iman keyakinan saya. Jiwa saya tetap kuat. Potong. Ini maksud ayat ini. Jadi jangan takut. Yesus katakan, jangan takut dengan orang yang mau menganiaya kamu, mau membunuh kamu. Mereka mungkin dapat membunuh tubuhmu, tapi tidak berkuasa membunuh keinginanmu untuk tetap bersama-sama dengan aku. Tidak. Takutlah, lebih takut dengan katanya, jangan takut kepada penganiaya. Takutlah kepada Tuhan. Ya. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Pada saat Yesus datang kali kedua, pada saat Yesus datang kali kedua dan ketiga, setelah Yerusalem baru turun, kita baca dari kitab Kejadian, bukan kitab Kejadian, kitab Wahyu, bagaimana pada saat itulah semua umat-umat itu akan apa? Dibakar dan mati. Habis. Jadi Tuhan yang harus kita takut. Jangan takut kepada penganiaya. Takut kepada Tuhan. Poin berikutnya ya. Oleh karena itu, nefes atau psuke mengacu pada totalitas pribadi sebagai pusat kehidupan. Pusat emosi, pusat perasaan. Itulah perasaan saya itu adalah apa ya? Nefes itu. Jiwa saya. Emosi kehidupan. Dan kerinduan yang dapat diwujudkan sepenuhnya hanya dalam persatuan dengan Tuhan. Hanya dapat disembuhkan dengan persatuan dengan Tuhan. Sebagai kesimpulan, saudara ya, kita harus berhati-hati melihat kebohongan yang setan telah setan telah berikan kepada kita. Begitu hebat kebohongannya. Apa yang kita sudah pelajari waktu lalu? Kita sudah melihat waktu lalu, dia berkata di dalam Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 5 ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Itu kebohongan setan. Kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat ya. Ini kebohongan setan tersebut telah dihapuskan ya, mungkin saya tidak sempat tulis telah dilawan ya. Kebohongan setan tersebut itu apa? Bukan merupakan kebenaran Alkitab dengan kata lain ya. Kebenaran Alkitab seperti kita sudah baca tadi. Kebenaran Alkitab dalam Matius 10 ayat 38 ya. Matius 10 ayat 38 katakan, tetapi janganlah kamu takut pada mereka yang dapat apa? Yang dapat membunuh tubuh. Jangan takut. Jangan takut kepada penganiaya. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh.
tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya. Pada saat kita memiliki keyakinan bahwa saya tetap percaya bahwa kalau saya mati, saya akan balas dendam karena saya tidak ingin pendeta kalau saya pada saat saya mati masih ada urusan-urusan yang belum selesai dalam kehidupan saya. Saya ingin balas dendam, saya ingin membunuh orang-orang yang mungkin membunuh saya. Karena jiwa saya itu akan apa? Akan berperang melawan mereka. Anda sedang berusaha untuk menjadi seperti Allah. Anda sedang berusaha untuk menjadi seperti Allah. Serahkanlah keadilan, serahkanlah pembalasan dan lain sebagainya itu ya kepada Allah kita. Miliklah hati yang damai. Jangan memiliki angan-angan kalau Anda mati Anda akan balas dendam dan lain sebagainya. Tidak ya, tidak. Itu adalah satu kebohongan setan yang dapat kita miliki. Kebenaran Alkitabiah sudah dinyatakan pada kita, pada saat saudara dan saya mati, kita akan mati di dalam apa? Dalam Tuhan, dalam apa? The real rest in peace. Dalam kedamaian. Kita tidak perlu lagi pikir-pikir mau kejar-kejar orang yang jahat untuk balas dendam dan lain sebagainya. Itu adalah urusan Tuhan. Pada saat Dia datang nantinya, pada saat kitab-kitab kehidupan, kitab-kitab perbuatan manusia yang jahat itu dibuka, bukan kitab kehidupan, kitab perbuatan mereka itu dibuka pada saat 1000 tahun. Maka disitulah kita akan apa? Menjadi hakim atas mereka. Dan pada saat kedatangan Yesus yang ketiga, turun kita bersama-sama setelah 1000 tahun ya, Wahyu katakan, turun ke dalam dunia ini. Maka segala orang-orang yang jahat itu akan menerima upah mereka. Dan upah mereka adalah upah maut. Tapi bagi kita tidak perlu takut. Serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan yang akan menjadi hakim yang agung. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Ya, baik, makasih. Saudara masih bersama-sama, ada mungkin tambahan dari saudara-saudari sekalian. Bapak Simatupang, silakan ada tambahan atau Ibu jika ada. Ya. Terima kasih pendeta, sudah cukup jelas sekali. Cuman saya pribadi melihat Kristen di luar Advent masih percaya dengan demikian. Ya, hal-hal yang bertolak belakang seperti pendeta yang sudah katakan. Saya lahir besar di Protestan, jadi saya sudah lihat sendiri dengan mata kepala bagaimana orang tua saya yang Kristen masih saja percaya dengan memanggil akan arwah-arwah opung saya waktu itu, kumpul-kumpul di sini, lalu dikasih makanan begini, lalu sebentar lagi dia bilang, oh ini sudah datang opungmu ini. Saya sendiri tidak melihat itu, dan inilah kebanyakan gereja-gereja Kristen di luar Advent yang masih mempercayai akan arwah-arwah dan bisa berbicara dengan orang-orang yang sudah meninggal. Jadi bagi saya pribadi, saya percaya dan saya yakin apa yang pendeta katakan tadi, inilah tugas kita sebagai hamba Tuhan untuk menyaksikan kebenaran yang Tuhan katakan kepada orang yang belum mengerti tentang keadaan orang mati ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sepatu. Terima kasih. Jadi dapat ilham juga untuk pembahasan kita besok ya. Pada besok malam kita akan membahas tentang roh tentang roh yang kembali kepada Tuhan. Oke, mari kita lihat kenapa ada ayat Alkitab seakan-akan raja dengan the witch of Endor ya. Maka Raja Saul telah dipanggil, telah berhasil memanggil Nabi Samuel yang sudah mati ya. Besok kita akan bahas saudara ya. Besok kita akan bahas ayat tersebut. Oh ini pendeta Rantung bilang ini tidak ada orang tidak ada rohnya, jiwanya itu langsung hilang, tidak ada tahu apa-apa. Loh kenapa ini kok Nabi Samuel kok muncul kepada Raja Saul? Nah itu kita akan bahas besok. Kita akan membahasnya besok. Terima kasih Bapak Simatupang. Jadi dapat inspirasi untuk dapat membawakan pelajaran untuk besok malam sebagai tambahan. Silakan Ibu Simatupang sebelum Bapak Gibson. Silakan Ibu. Saya mau bertanya pendeta, di dalam Kejadian 4 ayat 16. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Karena darah itu jiwa kan? Nah kita sudah pernah percaya waktu lalu, sudah saya singgung sedikit ya. Jadi itu sudah merupakan satu kiasan ya, merupakan satu kiasan yang Tuhan katakan bahwa perbuatan daripada Kain itu tidak tersembunyi, tidak bisa disembunyikan dengan kata lain ya. Tuhan mengetahui apa yang terjadi
Dan Tuhan menggunakan bahasa-bahasa apa ya? Bahasa tentu saja simbolisme yang telah dia gunakan. Tapi mungkin besok juga saya nggak tahu. Besok mungkin kita juga bisa singgung sedikit tentang hal ini ya. Supaya lebih ada waktunya lebih panjang untuk kita bahas tentang. Saya janjikan yang pasti itu tentang apa? Nabi Samuel yang muncul kepada Raja Saul yang setelah dia panggil tuh tukang tenun di Endor. Apa itu betul-betul Samuel? Nah, kita akan bahas juga itu besok. Dan juga mungkin tentang darah yang berteriak dari dalam tanah ini mungkin kita akan juga singgung. Terima kasih Bu Simatupang. Bapak Gibson, silakan Pak Gibson. Ya Pak, itu tadi kita berbicara tentang roh, jiwa. Itu roh, jiwa, pikiran, nurani, hati. Ini meletakkan ini kita terkadang nggak bisa tepat sasarannya. Untuk untuk lebih jelasnya mungkin bisa biar semuanya kita memahaminya. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, jadi itu adalah artinya apa ya? Dengan kata lain itu adalah segala hal jiwa itu berbicara. Oke, kalau kita memang memisahkan antara kata tubuh, ya, tubuh itu adalah sebenarnya satu kesatuan, ya. Jadi manusia itu dimiliki dari debu tanah, ya. Dari debu tanah itu tubuhnya dengan kata lain tubuhnya itu dibentuk, ya. Tubuhnya itu dibentuk. Jadi jiwanya itu dibentuk dengan kata lain ya. Tetapi kemudian nafas hidup Tuhan, nafas Allah ya, nafas hidup Allah berikan sehingga tubuh ini yang tadinya dari debu tanah ini kemudian menjadi apa? Ada listriknya yang mengalir. Listriknya dari kata simbolisme lagi ya. Listrik yang mengalir. Otaknya mulai apa ya? Otaknya mulai berjalan. Otak itu bisa menerima informasi. Otak itu bisa menerima informasi dari informasi dari DNA-nya, dari dia punya genetikanya, dari orang tuanya dan lain sebagainya, atau dari hal-hal yang dia pelajari. Dan semuanya itu membentuk orang itu secara keseluruhan. Membentuk orang itu secara keseluruhan. Apa pandangan-pandangan hidupnya, apa keinginan-keinginan hatinya, apa pemikiran-pemikirannya. Jadi kata jiwa sebenarnya nefes caya itu adalah manusia secara keseluruhan. Manusia secara keseluruhan. Apa yang menggerakkan dirinya, menggerakkan tubuhnya dengan kata lain. Yang itu berpusat dari apa ya? Daripada pikirannya ya. Daripada pikiran kita yang menggerakkan semua. Ya, apa yang ingin kita cintai, apa yang kita ingin makan, apa yang akan kita lakukan, ya. Dan itu semua. Jadi kata jiwa itu adalah merupakan itu adalah kata apa? Manusia dengan kata lain. Manusia yang utuh dengan kata lain. Manusia yang lengkap dengan kata lain ya. Makanya orang yang gangguan jiwa berarti dia manusianya ada gangguan, tidak lengkap dia dengan kata lain ya. Dengan kata lain. Ya, itu dapat saya tambahkan saat ini berdasarkan pembahasan ini. Jadi itulah sebabnya kata-kata ini, kata nefes itu dapat berarti jiwa, dapat berarti makhluk hidup, kehidupan dapat berarti kehidupan, dapat berarti diri, orang, keinginan, gairah, nafsu makan, emosi itu totalitas dari kita semua. Jadi bagaimana caranya untuk mengerti? Itu adalah bagian semua aspek yang menyebabkan Stephen Rantung adalah Stephen Rantung, yang menyebabkan Bapak Gibson Tampu Bolon adalah seorang Gibson Tampu Bolon. Itu adalah keseluruhan jiwa kita. Ya. Dan bayangkan, Kamus Besar Bahasa Indonesia saja untuk menerjemahkan kata jiwa itu sampai poin ke-8. Karena itu banyak sekali nuansanya. Banyak sekali dia punya apa ya? Nuansa. Dia punya apa? Pergerakan kiri dan kanan. Mudah-mudahan dapat menjawab ini ya. Baik, ada satu pertanyaan yang baik sekali di sini. Dari Yuliana. Mengapa orang-orang di luar atau bahkan orang Advent juga masih yang mengadakan 3 harian, 7 harian, 100 harian, 40 harian mungkin juga ada ya. Dari orang yang sudah meninggal. Seakan-akan ada yang katakan, waduh kalau sudah 40 hari itulah saatnya mungkin seperti Yesus ya. 40 hari barulah Yesus naik ke surga. Tapi sebelum Yesus naik ke surga kan dia hari ketiga dia bangkit ya, hari Minggu dia bangkit dia naik juga ke surga ya. Jadi yang mana ini mau dirayakan? Oh mungkin ya itulah hari ketiga tersebut dirayakan ya. Hari ketiga Yesus naik, turun lagi. Lalu hari apa? Hari ke-40 seperti Yesus naik lagi, turun lagi. Itu adalah ajaran yang apa ya? Ajaran yang salah. Dan saya berharap kita yang sudah mengetahui kebenaran Alkitabiah tentang keberadaan orang mati, kita tidak perlu buang-buang uang untuk apa ya? Untuk apa? Untuk
potong-potong hewan dan lain sebagainya, makan dan minum, ada yang digunakan juga untuk main kartu dan lain sebagainya ya. Hanya untuk apa ya? Hanya untuk merayakan orang mati yang berpindah katanya dari dunia ke surga. Itu bukan ajaran Alkitab. Itu bukan ajaran Alkitab, dan kita sebagai umat Tuhan, mari kita kembali kepada Alkitab. Mari kita tidak lakukan. Walaupun mungkin kebudayaan kita menuntut, kebudayaan di kampung mungkin yang menuntut kita melakukan dan hal seperti itu. Tetapi kalau kita ingin menjadi umat Tuhan yang sejati, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu yang dapat saya sampaikan. Memasuki pelajaran yang baru ya. Menarik sekali pelajaran ini. Mungkin ini ada berhubungan dengan apa yang telah terjadi mungkin 2 tahun atau ya 2,5 tahun belakangan ini, oleh sebab begitu banyaknya mungkin orang-orang yang telah beristirahat di dalam Tuhan ya, dan juga oleh sebab adanya oleh sebab adanya pandemik, sehingga kita memiliki satu pelajaran sekolah sahabat yang menyatakan tentang tentang masalah-masalah yang sedang hadapi saat ini, penderitaan, kematian, dan adanya tentu saja pengharapan yang dapat menjadi bahagian kita.